Pembawa acara silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja rapat pendidikan inklusif. Kita di sini berdiskusi, mana semoga hasilnya nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat dan berkahnya kepada kita. Salat beserta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Langsung saja untuk memulai acara ini, dimulai dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mari semua berdiri. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Karangajaya 03 kepada Bapak Yunus SPDSD. Waktu dan tempat saya berikan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta Dewan Guru. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan komunitas belajar sekolah yang mana akan membahas satu masalah yang ada di lingkungan SDN Karangajaya 03, yaitu yang mana hari ini akan membahas mengenai pengenalan pembelajaran inklusif di lingkungan sekolah. Nah, untuk membahas materi yang akan kita laksanakan, ya tolong diperhatikan sesama. Kemudian dari hasil kegiatan pembelajaran ini, kegiatan komunitas belajar ini nanti diterapkan di kelas masing-masing hasilnya. Jangan kalau sudah dibahas, sudah begitu aja, tidak diterapkan di sekolah, terutama di sekolah rendah maupun di sekolah atas, ya di kelas atas ini. Ya tolong sekali lagi, setelah membahas ini, apa yang kita laksanakan, apa yang materi yang akan dibahas oleh narasumber, ya kita perhatikan dengan sesama. Kemudian kita nanti dilanjutkan diterapkan masing-masing guru. Nah, sekian saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga
apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran buat kita semua ke depan nanti. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian dari narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Ramdan SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang materi pendidikan inklusif di lingkungan sekolah. Ya, mungkin bagi yang sudah PPG, ya sudah tahulah apa itu inklusif, karena di dalam PPG itu ada pembelajaran terakhir tentang inklusif, ya. Artinya bukan saya di sini menggurui, ya. Kita belajar bersama. Mungkin nanti kalau ada pendapat, usulan, silakan kita bersama-sama. Ya. Pendidikan inklusif, ya, sekarang ini sudah diwajibkan di Indonesia, ya. Ya, ini pendidikan inklusif landasannya, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Disabilitas Dinas Pendidikan, ya. Ada pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Dan selanjutnya, ya. Yang B, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengikut sertakan anak penyandang disabilitas, ya. Dan poin C, D, dan E, F nanti bisa dibaca setelah kita melaksanakan kegiatan. Nah, jadi inklusif ini bukan hanya cenderung pada ABK. Ya, ABK itu dalam masa waktu kita kuliah itu ada namanya pendidikan anak berkebutuhan khusus, ya. Apalagi yang PGSD itu pasti ada, ya. Wah, nggak tahu saya untuk mata kuliah yang lain di jurusan lain ada atau tidak, saya tidak tahu, ya. Nah, dulu itu ABK itu cenderung bahwa yang anak berkebutuhan khusus itu hanya sekolah pada SLB, ya, benar ya? Ya. Untuk sekolah luar biasa. Tapi sekarang tidak. Tapi jenis-jenis inklusif atau ABK itu banyak. Nanti akan kita lihat sini, ya. Nah, apa itu pendidikan inklusif? Ya. Pendidikan inklusif itu pertama anak tanpa kebutuhan khusus, ya. Kedua anak kebutuhan khusus. Nah, jadi nanti ini menyatu pada sekolah reguler, ya. Reguler itu seperti sekolah kita SD, ya, bukannya SLB. Nah, nanti beradaptasi. Nah, ini adaptasi ini nanti masuknya kepada kurikulum. Nah, kurikulum ini nanti mungkin adalah, ya, bisa dibuat, ya. Yang selanjutnya adaptasinya pada pembelajaran, selanjutnya pada penilaian dan sasaran prasarana. Nah, sekolah reguler menerima ABK dan menyediakan sistem pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, ya, melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian dan sarana prasarana. Nah, mungkin yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pembelajaran, ya. Pembelajaran ini sangat penting karena perbedaan antara pendidik itu peserta didik itu semua, ya, berbeda, ya. Nah, karena ini inklusif itu jenisnya macam-macam. Kita ini di sini definisinya dulu. Program pendidikan inklusif. Inklusif perlu dilihat sebagai pendekatan dinamik terhadap tindak balas positif kepada berbagai murid dan melibat berbagai individu, bukan sebagai masalah tetapi sebagai peluang untuk memperkayakan pembelajaran. Ini berdasarkan UNICEF tahun 2005, maaf, ya. UNICEF 2005.
Nah, inklusif, kita harus tahu dulu inklusif itu apa ya. Sebelum kita mendalam harus tahu dulu inklusif. Inklusif sebenarnya dari bahasa Inggris inklusif ya. Inklusif adalah upaya untuk menerima sekaligus berinteraksi dengan orang lain meskipun orang tersebut memiliki perbedaan dengan diri kita. Singkatnya, hal ini hampir sama dengan toleransi yang mana harus diterapkan dalam masyarakat multikultural ya. Jadi sekali lagi, inklusif itu ya interaksi dengan orang lain. Jadi saya bilang tadi orang itu tidak ada yang sama ya. Hampir semuanya berbeda. Jadi harus ada kebersamaan di dalam proses belajar itu, baik itu yang pintar ataupun yang tidak pintar atau ada yang berkelainan. Jadi harus sama. Harus ada rasa toleransi, kebersamaan. Ya, kenapa? Karena sekarang ini pendidikan kita harus menekankan karakter, ya, karakter. Karena menteri sekarang menambahkan pendidikan karakter itu sangat penting, ya. Karakter itu terbentuk karena pembiasaan menurutnya. Memang benar ya, karena biasa karakter itu akan tumbuh. Contohnya dengan terbiasa ketika kita datang ke sekolah mengucapkan salam ketika masuk kelas, maka itu akan terbiasa menimbulkan karakter ya. Nah, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang terbuka, mengakomodasi dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan membutuhkan pendidikan layanan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan kelas yang sama tanpa diskriminatif. Nah, ada kata-kata diskriminatif. Nah, ini artinya kan tidak ada perbedaan. Kalau ada diskriminatif berarti ada perbedaan. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh ada perbedaan. Nah, menurut Allen dan Cowdery ya 2000, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang menyatakan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Artinya dalam model inklusi, siswa dengan kebutuhan khusus menghabiskan sebagian waktu mereka bersama dengan siswa biasa atau normal untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Jadi nanti misalkan di lingkungan kita ini pasti ada anak yang inklusif ya, disabilitas salah satunya ya. Mungkin ada, bukan mungkin ada, pasti ada. Mungkin kita pernah mengalami di sini beberapa tahun yang lalu ya kan. Terus siapa lagi siapa pun namanya lagi, ada mungkin ada yang jelas itu udah udah jelas ABK lah yang itu. Tapi itu salah satu, nanti mungkin ada lagi ya. Bukan itu aja. Jadi dia harus belajar bersama secara normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Jadi setiap anak itu memiliki potensi, ya, memiliki kemampuan yang berbeda. Walaupun dia disabilitas pasti punya kelebihan. Sekarang kan banyak itu kejuaraan disabilitas. Bahkan orang Indonesia kemarin mencapai juara umum ya. Juara umum para Olimpik. Ya, iya itu. Ya, orang yang kakinya buntung, ya, tangannya juga buntung, nanti bisa main bulu tangkis dan sebagainya. Itu yang harus kita optimalkan. Nah ini ya, ini kategori anak berkebutuhan khusus secara permanen ya. Tunanetra ya, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunalaras, anak tunadaksa, anak autisme, anak ADHD, anak slow learner,
anak sangat cerdas. Ini sangat cerdas luar biasa. Mungkin ada di kita. Kalau kita tidak mengetahuinya, ya mungkin ada. Salah satu dari disabilitas ini ada mungkin di sekolah kita, tapi kita sudah melaksanakan kegiatan inklusif di sekolah kita. Sebenarnya sudah, tapi kadang-kadang kita di dalam Dapodik ya Pak Operator ya, ada itu sekolah inklusif melaksanakan tidak, di situ tidak. Padahal kita dari dulu sudah melaksanakan. Ya, benar nggak? Ya, dari guru yang dahulu udah melaksanakan sebenarnya. Ya, tadi saya bilang, ya itu udah disabilitas, sudah melaksanakan kita inklusif sebenarnya. Tapi karena memang cenderung belum ramai, karena takut mungkin, ya atau gimana, kita belum bisa menyatakan bahwa sekolah kita menerima inklusif, pembelajaran inklusif, padahal sudah. Nah, tujuan pendidikan inklusif, ya, secara umum tujuan pendidikan inklusif masih berpatokan pada nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi, ya, aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual, agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan utama dari pendidikan inklusif adalah untuk memenuhi hak asasi manusia atas pendidikan. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan anak biasa, karena sesuai dengan undang-undang, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus adil dalam pendidikan juga, ya. Anak yang disabilitas, anak yang berkebutuhan khusus harus adil, harus mendapat pendidikan yang sama. Kenapa? Karena mereka mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Karena dia juga memiliki potensi, ya, dan juga harus mengembangkan dirinya. Itu salah satunya. Bukan hanya manusia yang normal saja, ya. Nah, di sini ada tujuan untuk peserta didik. Ya, kenapa dilaksanakannya ada pendidikan inklusif? Ada tujuannya. Tujuan yang diinginkan atau yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusif antara lain adalah, ya, berkembangnya kepercayaan pada diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Ya, siswa dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Serta pendidik mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-teman, guru, sekolah, dan masyarakat. Peserta didik dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Ini tujuan dari peserta didik, ya, bukan hanya yang disabilitas, ya, yang normal juga sama tujuannya seperti ini, ya, untuk mengembangkan potensi dirinya. Nah, bagaimana, ya, apakah kita sudah melaksanakannya? Nah, tujuan guru pasti kita punya tujuan, ya. Kenapa kita mendidik? Pasti kita punya tujuan dalam pendidikan itu. Jadi guru, kata tadi saya pas banget di Facebook tuh, Pak Menteri Pendidikan mengatakan bahwa jadi guru itu tidak ada yang cukup kecuali dia merasa menerima, satu, menyayangi muridnya, dan dua, menerima atau menyayangi ilmunya. Bahkan itu disebut jadi guru yang cukup sebenarnya. Tadi saya di Facebook tuh, ya, bahwa memang kalau kita mencintai murid dan mencintai ilmu kita, pasti semua akan cukup, ya.
Tadi katanya walaupun tahun 2025 katanya gajinya dinaikin 2 juta. Itu kalau bener. Ya, salah satu syaratnya katanya pertama PNS yang bersertifikasi, Pak. Ya, kedua P3K yang bersertifikasi, dan ketiga adalah honorer yang bersertifikasi. Ya, mudah-mudahan pengangkatan tahun ini nih ada ya, kita diangkat semua lah ya, dan merasakan apa yang dirasakan sama teman. Itu semuanya pasti akan jalan ya, sesuai dengan alurnya ya. Masih akan mengalami semuanya gitu, ya. Nah, tujuan guru pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh guru atau pendidik dalam pelaksanaan pendidikan inklusif diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Guru akan memperoleh kesempatan belajar dan cara mengajar dengan setting inklusif. Kedua, terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Ya, karena memang semua latar belakangnya beragam ya, baik dari keluarga, terutama lingkungan masyarakat. Ya, bahkan mungkin ada agama yang berbeda. Ketika mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak, ya harus mampu memberikan layanan ya. 4. Bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat dan anak dalam situasi beragam ya. Jadi nah ini yang keempat ini sebutnya karakter ya, sifat ya. Kalau sifat kita anak baik di dalam sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat, pasti semuanya akan baik-baik saja ya, dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Memang faktor yang paling berat itu adalah, atau yang faktor yang paling mempengaruhi siswa adalah pertama keluarga dan lingkungan masyarakat. Dimana ketika kita mendidik dengan benar di sekolah mengatakan ini tidak boleh, kamu harus kayak gini. Tetapi kalau di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga tidak mendukung, maka tidak akan tercapai semua. Jadi harus ada kesinambungan antara sekolah, keluarga, dan lingkungan ya. Yang kelima, mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan secara mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunitas dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi harus ada komunitasnya, kegiatan dari siswa ya ke masyarakat. Ya, mungkin contohnya salah satunya dulu pernah santunan lah, ikut santunan gitulah ya di masyarakat, atau memberikan sesuatu lah untuk masyarakat, kerjasama dalam membersihkan lingkungan masyarakat, itu salah satunya. Nah, tujuan orang tua, para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya ya lebih baik di rumah. Yang tadi saya katakan, jadi harus ada kesinambungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, secara pribadi orang tua akan terlibat dan akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar. Ya kayak contohnya dulu waktu COVID, ya merasakan orang tua selama 1 tahun, bener gak? Katanya susah Pak ngajarin anak. Terasa bahwa memang susah ya, mengajar anak itu susah. Ketika orang tua merasa dihargai, merasa dirinya sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya ya, orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan pendidikan inklusif. Jangankan pendidikan inklusif, sebenarnya pendidikan secara normal aja banyak tantangannya ya. Salah satunya kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pendidikan inklusif. Ya, itu salah satunya. Memang saya akui juga, kita juga baru kan. Apa itu inklusif? Ya. Yang termasuk inklusif itu bagaimana? Ya.
mungkin ada sebenarnya di kita, walaupun manusia normal. Salah satu tantangan utama adalah penerapan pendidikan inklusif adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan guru, orang tua, dan masyarakat luas mengenai pentingnya pendidikan inklusif. Banyak yang belum memahami bahwa pendidikan inklusif bukan hanya untuk siswa dengan disabilitas, tetapi juga untuk siswa dengan berbagai kebutuhan dan latar belakang, termasuk siswa yang dengan perbedaan budaya, bahasa, dan kemampuan belajar. Nah, jadi inklusif itu bukan hanya orang yang disabilitas. Ya, salah satu inklusif itu sulit dalam belajar, itu inklusif. Ya. Tidak bisa membaca, itu inklusif. Tidak bisa berhitung, itu inklusif namanya. Ya. Nah, sekarang saya tahu, oh inklusif itu bukan hanya orang yang ABK. Berarti di kelas kita juga ada sebenarnya kan? Nah, kesulitan dalam belajar, itu inklusif namanya. Pasti adalah di kelas. Ya, itu inklusif salah satunya. Untuk mengatasi hal ini untuk mengatasinya ya, perlu dilakukan peningkatan kesadaran melalui kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, sekolah, dan organisasi masyarakat. Selain itu, pelatihan dan workshop bagi guru dan tenaga kependidikan tentang pentingnya pendidikan inklusif secara mengimplementasikannya dalam kurikulum dan lingkungan sekolah dapat membantu memperluas pemahaman dan dukungan terhadap inklusivitas. Dulu kita kalau jadi guru, kalau lihat anak ABK itu mah khusus untuk yang SLB. Ya, guru SLB itu yang ngajarin kita mah enggak ya, sebenarnya gitu kan ya. Kita mah enggak, karena SD itu murid yang normal semua gitu ya. Tapi sekarang kita enggak, kita diwajibkan ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, dengan adanya workshop ya atau KKG lah ya, mungkin nanti bisa digalakan seperti ini dalam Kombel juga bisa kita berdiskusi bersama. Barangkali nanti ada permasalahan di kelas ya. Nah, tadi saya bilang bahwa disabilitas inklusif itu bukan hanya orang yang disabilitas, tetapi orang yang kesulitan dalam belajar. Nah, itu bisa kita diskusikan bagaimana cara penyelesaiannya. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai mendukung pendidikan inklusif. Misalnya, banyak sekolah yang belum memiliki akses alat bantu belajar yang diperlukan oleh siswa dengan kebutuhan khusus, seperti siswa dengan gangguan pendengaran atau penglihatan. Selain itu, infrastruktur sekolah seperti aksesibilitas ruang kelas dan fasilitas umum masih belum ramah bagi siswa disabilitas. Benar sekali dari kita ya. Contohnya apa? Kalau siswanya dia kelainan pendengaran, pasti harus menggunakan alat bantu. Belum ada di kita ya kan. Kelainan penglihatan, nah itu dengan huruf braille. Coba kita bisa nggak kira-kira itu huruf braille ya. Itu terus lagi cacat kakinya, misalkan menggunakan duduknya atau jalanan menggunakan kursi roda ya. Kalau kita ke WC, nah anak ke WC bisa nggak kira-kira fasilitasnya sudah memadai belum? Ya kan belum. Mana mungkin anak pakai kursi roda ke WC seperti anak yang normal, banyak got atau apa kan nggak bisa. Nah itu salah satunya kendalanya ya. Jadi masih belum ramah sebenarnya, belum bisa memenuhi sarana prasarananya. Ya benar nggak Pak sekolah? Ya. Nah untuk mengatasi hal ini, nah ini pemerintah dan pihak sekolah harus bekerja sama mengalokasikan dana. Penting ini operator nih ya,
Jadi pemerintah jangan cuma menganjurkan doang inklusif, ya benar Pak. Tetapi alokasi dananya nggak ada, ya percuma menekan yang bawah harus begini, tapi di atasnya nggak ada realisasinya gitu ya, sehingga nggak mungkin tercapai lah gitu. Udah sekian, terima kasih ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Barangkali nanti ada hal yang perlu kita diskusikan atau dipertanyakan, kalau saya bisa akan saya jawab. Kalau tidak mungkin ada pendapat dari teman-teman. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya dari narasumber kita, Bapak Ahmad Ramdan SPD. Untuk selanjutnya ada tambahan dari teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau menyampaikan atau ada yang mau dipertanyakan, silakan untuk ditanyakan. Saya beri waktu, silakan. Ya, terima kasih kepada pengajar saudara. Nah, untuk permasalahan ini mengenai anak yang berkebutuhan khusus, misalkan ada di sekolah kita yang ada berkebutuhan khusus, 1 atau 2 orang. Nah, ini bagaimana cara menerapkannya? Ya. Kita kan harus tahu dulu karakteristik anak-anak itu, ya. Psikologinya harus mampu guru-gurunya. Apakah psikologinya sudah memahami cara menangani anak-anak yang salah satu kita di SD kita ini ada yang berkebutuhan khusus. Nah, itu pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat mengenai pembahasan kita, yaitu tentang pendidikan inklusif. Tentunya guru penting, guru harus menyiapkan mental ya, benar nggak Pak Mentor, benar? Guru harus menyiapkan mental. Kemudian perencanaan pembelajaran, kompetensi juga, dan pelatihan. Pembelajaran seperti yang tadi kita lihat bersama-sama, fasilitas yang ramah, mungkin guru harus menjadi guru yang lebih sangat-sangat ramah untuk menghadapi siswa yang mempunyai berkebutuhan khusus. Mungkin pemaparannya itu ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan terkait pendidikan inklusif. Pertanyaan yang pertama tadi kita lihat di poin 2 tentang sarana dan prasarana pendidikan inklusif. Pertanyaannya, apa saja yang kita perlukan untuk mendukung pendidikan inklusif, dan sejauh mana sampai saat ini ketersediaan di sekolah kita, berapa persen, apakah sudah ada persediaannya, apakah belum atau cukup? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana perlu guru lakukan untuk meningkatkan kesiapan dalam pendidikan inklusif? Guru perlu melakukan apa saja nih untuk persiapan nih, terutama persiapan guru dulu ya. Otomatis kan kita baru nih menjalankan pendidikan inklusif ini. Tentunya kita perlu persiapan sebagai berikut, misalkan apa saja yang kita perlukan guru gitu.
Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang peserta rapat untuk bertanya. Mungkin agak saya ulang lagi. Untuk dari Bapak Kepala Sekolah mungkin hanya penambahan aja ya. Tentang ada atau tidaknya. Iya, bagaimana cara ada anak atau tidaknya yang berkebutuhan khusus. Untuk dari operator Paman narasumber, dia mempertanyakan intinya kesediaan mental dari gurunya, dan pertanyaannya adalah sejauh mana sarana dan prasarana yang kita punya dan ketersediaannya apa aja. Terus apa yang harus dilakukan guru untuk persiapan pendidikan inklusif ini. Itu aja. Silakan narasumber. Terima kasih ya. Akan saya jawab sebisa saya dan semampu saya ya. Yang pertama mungkin Pak Kepala Sekolah juga mengatakan bahwa bagaimana psikologi gitu ya. Iya, mengenai psikologi. Ya memang penting. Seorang guru itu harus memahami psikologi anak, atau di dalam pendidikan sekuliah dulu itu namanya ada pembelajaran psikologi siswa. Betul. Didaktik dan metodiknya itulah. Dan semuanya kan. Jadi makanya bukan saya ini ya, pembelajaran psikologi anak kita memang penting. Jadi karena mengetahui psikologi anak, kita tahu bahwa anak ini tuh bagaimana, gitu kan ya. Perkembangannya bagaimana, gitu. Jadi harus ada ya seperti tadi Pak dikatakan bahwa guru itu butuh persiapan. Ya, persiapan ada. Kalau memang belum siap, tadi kan di sini dikatakan bahwa ada tantangannya ya, kekurangannya apa yang harus diselesaikan bagaimana ini kan ya, gitu. Jadi harus ada apa nanti workshop, nah itu salah satunya, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, itu bisa belajar di situ. Yang selanjutnya dari teman kita yaitu bagaimana sarana prasarana gitu ya, intinya seperti juga apa sudah memadai di kita, sebenarnya di kita belum, jauh lah, karena memang dasarnya sekolah umum ini belum siap melaksanakan inklusif, salah satunya dengan fasilitas sarana prasarana. Iya tadi kan bilang dalam disabilitas kan ada anak yang pakai kursi roda, apakah ketika naik kelas aja atau masuk kelas aja, apakah sudah ada jalan khusus gitu ya kan? Mau ke WC, apakah udah ada WC khususnya? Nah itu ya. Jadi harus ada, tadi kan ada kerjasama antara pemerintah dengan pihak sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif ini, gitu ya. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan dalam persiapan pembelajaran inklusif? Iya. Pertama yang perlu dilakukan adalah satu, gurunya. Ya, gurunya harus siap. Ya. Nah ini di sini ada adaptasi, jadi guru harus bisa beradaptasi kurikulumnya, ya, kurikulumnya, terus pembelajarannya, penilaiannya bagaimana, saprasa bagaimana. Nah ini yang perlu dipersiapkan. Nah karena memang kita ini belum siap, sebenarnya belum siap karena belum banyak mengetahui tentang inklusif itu, ya. Salah satunya ya mungkin pengetahuan kita hanya anak yang berkebutuhan khusus, ya, seperti cacat atau berkelainan mental. Padahal mungkin tadi saya bilang anak yang sulit belajar juga inklusif, ya, inklusif loh. Kesulitan belajar inklusif. Tapi kadang-kadang kita
nggak sadar hal itu, ya kan? Nah, bagaimana kita mempersiapkannya? Ya, pertama mungkin ada asesmen awal dulu dalam kegiatan pembelajaran. Ya, asesmen awal, mengetahui bagaimana kemampuan siswa. Yang kedua, ya saya bilang tadi berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Kepala Sekolah, adanya lagi kegiatan KKG, ya workshop yang dilakukan secara mandiri ataupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, itu. Jadi dengan itu jadi guru lebih siap dan lebih memahami bagaimana proses pembelajaran inklusif itu dilakukan. Ya mungkin hanya itu, barangkali ada tambahan dari teman-teman ya tentang pertanyaan dari teman kita. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari narasumber kita. Untuk merangkum saja, mungkin dari pertanyaan yang pertama yaitu kesiapan guru itu ya mental yang tadi dibilang dari Pak Momo, yaitu kita harus mengikuti bintek dan workshop untuk menempa mental kita atau persiapan kita untuk pendidikan inklusif. Yang kedua, untuk sarana dan prasarana sejauh ini sekolah kita belum memadai atau lengkap. Mungkin itu aja. Terus selanjutnya ada pertanyaan lain, silakan. Masih di proses ini, Bu. Bu Nur ada? Enggak Pak, cukup. Yuk. Kali. Udah perwakilan Bapak Oman sama Pak Sekolah. Nah, nanti kan nanya ini masalah ini ya. Kita kan ada yang inklusif yang Silakan untuk penambahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan harus tahu kan mengenai yang apa kelas 5 yang itu termasuk inklusif yang kemana itu. Kalau kalian kan semaunya kalau belajar ini itu termasuk kemana? Kan kita harus bisa menangani. Kita harus tahu anak itu harus tahu bagaimana supaya anak itu bisa disalurkan, ya disalurkan apa yang sama anak tersebut ya gitu. Kemudian anak-anak juga kan harus pada tahu siapa itu. Nah itu yang perlu dikasih pengertian ya itu. Nah kemudian yang masalah ini anak yang hiperaktif. Nah Pak itu tolong ya, anak hiperaktif, kadang-kadang anak hiperaktif kan buru-buru ya, nggak mau dia aduh kan hiperaktif yang terlalu banyak apa pengetahuannya terlalu ini ya. Nah itu cara menanganinya ya, cara menangani itu bagaimana gitu. Jadi kita kan harus tahu ya Pak ya, harus tahu kita ini masalah ini. Jadi kita harus membahasnya bagaimana. Jadi harus bisa disalurkan anak inklusif ini, jangan sampai anak itu jadi beban ya dulunya atau orang tuanya. Dari orang tuanya udah masukin ke sekolah kita, otomatis kita harus tanggung jawab. Terima kasih, itu aja ya Pak Sawali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah mungkin tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin silakan khususnya untuk kelas 5 kali Pak Cecep. Buat secara pribadi aman ya sebagai ya terima kasih. Sebagai tambahan yang nonton diskusi, seperti tadi kata Pak Ahmad bilang, emang kita nggak sadar selama ini sebetulnya kita sudah mengadakan yang namanya sekolah inklusif. Cuma sekarang ramainya melalui proyek pemerintah itu terfokus pada dengan ABK atau yang disabilitas. Sedangkan dari keterangan tadi pun sudah dijelaskan bahwa inklusif itu kan tidak terpatok di situ, termasuk anak-anak yang hiperaktif ataupun anak yang kemampuan belajarnya juga ibaratnya kurang. Dan kita sebetulnya udah lama pun pasti punya program kepada mereka, ya kan, seperti dengan mengadakan les atau apa, termasuk juga itu pendidikan inklusif menurut saya. Kemudian kalau untuk yang kelas 5 sesuai dengan yang tadi Bapak bilang, kalau dari segi autismenya saya nggak paham masuknya kemana ya. Cuman dia itu dibilang cerdas,
tetapi dia fokus kepada satu permasalahan materi yang memang dia mau. Ya, makanya sistemnya saya kalau memang ngajar dia itu, dia kalau buat nulis tidak akan pernah mau. Ya, makanya dia saya kasih perbedaannya, dan teman-teman pun sudah paham. Untuk dia pribadi, untuk setiap pembelajaran misalkan mencatat ataupun menyalin, dia itu bagian membaca. Karena dia senang dengan membaca, ya, bahkan dia dalam satu anak-anak yang lain mencatat atau menyalin, dia itu membaca bisa habis 2 buku cerita, dan memang membacanya bagus. Ya. Kemudian dan kalau ulangan pun, Pak, sistemnya dia itu saya paling tidak ngasih bentuk soal, cukup dengan wawancara. Artinya kita bertanya, dan dia menjawab, udah kita catat itu aja. Karena dia untuk menulis nggak bakal mau, walaupun bisa baca, nulis nggak bakal mau. Ya. Yang penting Mungkin dia tahu jawabannya, tetapi nggak mau nulis gitu. Makanya sistemnya kita nanya. Ya, walaupun kita soalnya nggak kita samakan ya, karena untuk itu. Kan di kelas saya pun, Pak, untuk yang ada beberapa anak yang memang harus ada prinsip yang sangat, jadi yang terutama pribadi kelas 5 nih, disebut disabilitas karena kakinya, mohon maaf, itu panjang sebelah, Pak. Ya, jadi dia butuh waktu lama dalam kegiatan. Ya, dia pun makanya kita kasih suka keringanan. Ya, kalau misalkan ada olahraga atau apa, suka udah nggak apa-apa, misalkan dibatasi karena emang dia cacat lahir, jadi nggak tahu dah sistemnya gimana. Kemudian yang ada yang beberapa anak yang memang belum bisa baca, itu masih 5 orang, tapi 4 orang ini dia udah bisa baca dengan ngeja, udah bisa. Nah, 1 orang ini sampai sekarang pun 1 huruf pun belum bisa, Pak. Itu yang tantangan buat saya di kelas 5, 1 huruf. Bahkan saya ngajar pun untuk dia itu sama seperti kelas 1, saya bikin pakai tulisan tangan, Pak. Saya nggak suruh dia nyari penulis, pakai tulisan tangan saya sendiri, huruf A sampai D atau apa gitu. Itu suruh saya ngulang aja, misalkan A berapa baris, B berapa baris. Tetap Pak, besoknya kita suruh buat ininya, lupa lagi, makanya saya bingung. Dan mungkin memang betul kata Pak Ahmad, dari orang tua pun kita harus ada harus sinkron lah, artinya kita komunikasi dengan orang tuanya. Cara dia di rumah bagaimana saya nggak tahu, itu aja Pak. Kalau untuk yang di kelas 5, ya saya rasa itu aja, mungkin silakan tambah. Ya, terima kasih Pak Cecep ya. Kemudian makanya tadi saya nanya ini kan berkelanjutan. Maaf ya, nanti kan Pak jadi kelas 5. Nanti Pak itu kan enggak kelas 6. Jadi supaya tahu, jadi berkesinambungan ya. Jadi penanganannya jadi gampang karena sudah tahu yang ditangani oleh Pak Cecep begini. Tahu sih Pak. Iya. Kelas tuh nggak pernah artinya enggak gitu, enggak ini cuman apa ya? Ya gitu. Langsung buat minta segala macam kita. Iya. Kalau mau paling Pak udah berapa baris sudah. Iya. Nah, pada akhir dia selesai di sini, sekolah sini dia ada hasilnya Pak. Ya, ada hasilnya. Walaupun dia ada berkebutuhan, tapi ada hasilnya. Jadi apa yang dikatakan dari Opa Cecep, emang perlu komunikasi dengan orang tua, itu penting. Masalah inklusif ini, karena lamanya di rumah gitu ya. Karena dia kan harus ada pengarahan nanti ke jenjang selanjutnya Pak. Dia Iya. kan buat pengetahuan nih. Iya. Ibu bapak negara, bapak negara dia tahu. Negara-negara komunis pun dia tahu. Nah, makanya jenjang berikutnya yang diarahkan gitu. Iya. Ya. Berlanjut mau menambahkan? Cuma sedikit menambahkan, saya rasa Pak Cecep sudah bagus, solusinya juga sudah diterapkan, dan kemudian triknya juga sudah mengena. Namun sebelumnya berdasarkan ya berdasarkan pertimbangan yang ada, cara penerapannya juga sudah diterapkan dengan cukup bagus. Artinya dalam penilaiannya juga pasti berbeda. Kita siapkan penilaiannya berbeda untuk siswa tersebut dengan tidak disamakan dengan siswa yang lain. Mungkin
Itu saja dari saya. Siap. Terima kasih. Udah selesai ya sesi yang kita lakukan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan diberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan kita ke depannya nanti. Untuk selanjutnya saya selaku pembawa acara akan menutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya sebagai pembawa acara. Saya ucapkan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.